Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam kenal, senang sekali saya Haris Adit Subandirio atau biasa dipanggil Haris yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam webinar kami yang berjudul CRI 101 Biodiversity 2024 yang diselenggarakan oleh Karisma Learning and Consulting. Baik, agenda kita hari ini yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian penjelasan mengenai biodiversity selama 45 menit, dan yang terakhir sesi tanya jawab selama 20 menit. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Karisma Learning and Consulting merupakan perusahaan konsultan terkemuka sejak tahun 2004 dan sudah melayani lebih dari 800 clients. Karisma Learning and Consulting berfokus pada bisnis sustainability dan kami menyediakan jasa di bidang konsultasi, advokasi, serta capacity building. Kami juga telah tersertifikasi sebagai Certified Training Partner CTP dari Global Reporting Initiative GRI Belanda, Carbon Disclosure Project CDP Accredited Provider, dan telah menjadi IFRS Sustainability Alliance. Untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu silahkan dapat mengakses website kami di www.karismanconsulting.co.id ataupun di akun media sosial kami lainnya. Baik, hari ini bersama-sama kita akan membedah apa itu biodiversity berdasarkan GRI, bagaimana topik manajemen dan pengungkapannya, serta kemudian akan dijelaskan juga best practices beserta challenges-nya. Dan terakhir, Bapak Ibu dapat serta bertanya secara langsung kepada narasumber. Sebelumnya, saya juga ingin menginformasikan bahwa sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand untuk langsung bertanya, atau Bapak Ibu juga dapat drop pertanyaan dalam kolom Q&A selama berjalannya webinar dan nanti akan dijawab setelah masuk sesi Q&A. Baik, langsung saja sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya akan menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua, yaitu Kak Sakina Azhari atau yang akrab ya dipanggil Kak Sari. Beliau merupakan sustainability consultant dari Carbon Learning and Consulting yang sudah berpengalaman dalam sustainability reporting, strategik, dan banyak proyek sustainability lainnya. Langsung saja, halo Kak Sari, apa kabar? Halo Mas Haris, Bapak Ibu semua, kabar baik. Baik, oke, langsung aja nih Kak, boleh dijelaskan apa itu biodiversity, lalu impact-nya bagaimana, pengungkapan bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Baik, nggak perlu Baik, berlama-lama, mungkin Kak, ya gitu, waktu dan tempat, saya persilahkan. baik, baik. Terima kasih banyak Bang Haris atas pembukaannya. Halo Bapak Ibu semua, selamat siang dengan saya Sakina Zahari atau bisa dipanggil Sari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir di Jumat siang ini ya Bapak Ibu. Padahal biasanya kan kita Jumat siang begini pasti sudah memikirkan rencana untuk weekend mau kemana atau justru sudah pesan-pesan tiket gitu bahkan ya. Tapi Bapak Ibu justru masih sempat ikut di webinar kita. Nah, semoga topik kita hari ini akan relevan dan aplikatif untuk Bapak Ibu semua dan membuat siangnya lebih berbobot lagi ya Mas Haris ya. Baik Bapak Ibu, topik kita pada hari ini adalah tentang GRI 101 Biodiversity yang baru keluar pada tahun 2024 kemarin ya. Dan kebetulan webinar kita ini sekaligus untuk memperingati International Day for Biological Diversity yang diperingati setiap tanggal 22 Mei Bapak Ibu. Nah, Mas Haris, tema global dari peringatan International Day for Biological Diversity ini adalah Be Part of the Plan ya Mas ya. Jadi eh, mengajak semua pihak termasuk itu sektor bisnis untuk ikut ambil bagian dalam menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati Mas. Iya, baik. Mbak Sari, kita semua pasti tahu lah ya, kalau tanpa keanekaragaman hayati, banyak hal yang akan terganggu. Eh, tapi boleh dijelasin, apa sih kaitannya dengan bisnis, Mbak?
Baik, kenapa biodiversitas itu penting untuk bisnis ya Mas Haris ya? Mungkin kalau kita mendengar kata biodiversitas langsung terbayang satwa liar, hutan tropis atau laut gitu ya Mas ya. Tapi sebenarnya biodiversitas itu adalah fondasi penting dari bisnis kita semua Bapak Ibu. Air yang kita gunakan di pabrik, bahan baku pertanian dan pangan yang kita gunakan, bahkan stabilitas iklim itu juga mendukung rantai pasok kita ya. Jadi semuanya bergantung pada ekosistem yang sehat dan beragam. Jadi kalau biodiversitas terganggu, tentu rantai pasok kita juga dapat terganggu. Lalu resiko operasional kita jadi meningkat dan tentu reputasi perusahaan kita bisa rusak di mata konsumen dan investor, Mas. Nah, berdasarkan FEB Unair, Bapak Ibu, hmm, sektor-sektor penting yang mendapat tekanan dari regulator, konsumen, dan investor untuk mengelola dampak terhadap keberagaman hayati itu ada 4 sektor. Bisa dibantu next. Nah, ini ada 4 sektor penting yang mendapat tekanan paling besar untuk mengelola biodiversitas mereka. Itu ada sektor agribisnis, karena tentu sektor agribisnis ini sangat tergantung pada tanah dan air ya. Lalu ada sektor mining dan energi karena dampaknya langsung ke habitat. Lalu ada sektor pariwisata karena sangat bergantung pada pelestarian lingkungan. Lalu juga ada sektor fashion karena memakai bahan alami seperti kapas, pewarna nabati, jadi sangat bergantung, Mas Haris. Oke, Eh, kalau biodiversity sepenting itu untuk bisnis, kira-kira ada tidak ya polisi atau kebijakan terkait menjaga keanekaragaman hayati ini? Oh baik, tentu ada Mas Haris. Nah untuk polisi sebenarnya sudah banyak sekali ya Mas ya, baik secara global maupun nasional. Ini mungkin beberapa contoh basic yang bisa jadi Bapak Ibu semua sudah sangat familiar dengan yang tertera di layar atau monitor. Yang pertama untuk global policy, misalnya Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Framework ini menetapkan tujuan dan sasaran untuk menghentikan dan mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi target mereka itu disebut target 30 kali 30 ya Mas ya. Kenapa 30 kali 30? Karena mereka bertujuan untuk memastikan bahwa setidaknya 30% dari wilayah perairan dan darat, baik itu hutan, lahan basah, wilayah laut maupun pesisir, itu bisa dilestarikan dan dikelola secara efektif per tahun 2030. Jadi mereka menyebutkannya target 30 kali 30. Lalu juga ada agenda pembangunan berkelanjutan punya UN. Nah, diadopsi dari SDGs. Nah, untuk yang paling berkaitan itu tujuan SDGs ke-14 terkait ekosistem laut serta tujuan ke-15 ekosistem daratan. Lalu untuk polisi nasional yang terkenal mungkin ya, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, di dalam undang-undang ini tertera dengan jelas kalau menjaga sumber daya alam adalah tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan juga korporasi. Jadi korporasi include di dalamnya. Lalu juga ada strategi dan rencana aksi keberagaman hayati Indonesia ya, dan yang terbaru itu versi 2025 sampai 2045. Nah, di tujuan nomor 1 goals mereka itu tertera bahwa mereka ingin mendorong keterlibatan aktor non-pemerintah dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Aktor non-pemerintah di sini tentu korporasi, NGO, dan lain-lain. Lalu juga ada POJK satu. Untuk POJK satu pasti untuk Bapak Ibu yang sudah menyusun laporan kinerja keberlanjutan perusahaan tiap tahun sudah tidak asing karena sudah sangat akrab lah ya. Nah, di mana salah satu pengungkapannya adalah POJK satu meminta perusahaan untuk mengungkapkan kinerja lingkungan, aspek biodiversitas mereka. Aspek lingkungannya itu di F.9 dan F.10 ya kalau tidak salah. Untuk F.9 itu mereka minta perusahaan menjelaskan dampak dari wilayah operasional mereka apa, lalu F10-nya upaya konservasi apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Begitu Mas.
Oke, Eh, kalau sudah ada polisi atau kebijakan begini, berarti korporasi sudah harus melaporkan dong ya Mbak ya. Eh, eh. Betul. Berhubung dilihat-lihat nih, pesertanya umum juga, Mbak Sari boleh jelaskan kali ya, biasanya bagaimana sih organisasi melaporkan kinerja keanekaragaman hayati mereka? Baik, berarti ada peserta umum ya Mas, berarti lumayan beragam berarti peserta webinar kita hari ini, tidak hanya dari korporasi. Nah Mas Haris, salah satu cara korporasi untuk mengkomunikasikan upaya keberlanjutan perusahaan, termasuk biodiversitas itu biasanya lewat ESG report dan sustainability report ya salah satunya. Yang penulisan dan penyusunannya itu menggunakan GRI standar. Untuk peserta yang belum akrab dengan laporan keberlanjutan dan standar GRI mungkin akan saya jelaskan sedikit terkait laporan keberlanjutan dan GRI. Jadi laporan keberlanjutan atau SG report itu biasanya fungsinya untuk perusahaan adalah untuk mengkomunikasikan kinerja, dampak signifikan perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta dampak mereka terhadap HAM. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar, itu 78% dari 250 perusahaan besar global itu mereka menggunakan GRI standar untuk penulisan report mereka. Dan 68% dari 5.800 perusahaan besar di 58 negara itu juga menggunakan GRI standar untuk menuliskan laporan keberlanjutannya. Begitu Mas Haris. Oke. Em, Mbak Sari, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin kita boleh cek terlebih dahulu ya terkait pemahaman Bapak Ibu terkait GRI 101 ini. Eh, Kak Cynthia boleh di-share untuk pollingnya. Oke, silakan. Silakan. Di layar Bapak Ibu, layar PC atau layar HP sudah terdapat seberapa familiar, seberapa Bapak Ibu sudah mengetahui terkait biodiversity ini. Mungkin ada yang baru dengar, mungkin ada juga udah pernah dengar cuma nggak tahu cara melaporkannya gimana, atau sebenarnya tahu gitu kita ada standar ini gitu. Cuma nggak tahu implementasi kayak gimana. Mungkin boleh di sini sudah ada 59% partisipan. Udah mulai naik ke 62, 64%, 68. Mungkin yang belum voting boleh di voting terlebih dahulu di layarnya masing-masing. Oke, sebentar lagi akan kita tutup pollingnya. Cukup. Oke, boleh di close pollingnya. Boleh di share. Siap. Baik. Ini sudah muncul langsung di layar saya, Mas Haris. Paling tertinggi itu baru mendengarnya sekarang gitu. Jadi kita simpulkan masih banyak dari peserta yang belum tahu apa itu GRI 101 atau 101 ini ya. Mungkin karena tadi ada peserta umum sebelum masuk ke GRI 101-nya, kita bahas dulu sih apa itu GRI sih gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sedikit tentang apa itu GRI sebelum kita lebih jauh ke GRI 101 Biodiversity. Baik, jika Bapak Ibu lihat di layar, GRI standar yang digunakan untuk penulisan laporan keberlanjutan itu terdiri dari tiga set. Yang pertama universal standar, lalu ada sektor standar dan topik standar. Untuk universal standar itu adalah panduan untuk menulis laporan keberlanjutan. Ada GRI 1, panduan bagaimana menggunakan GRI, lalu juga ada GRI 2 yang berisi pengungkapan umum yang berlaku untuk semua organisasi. Jadi yang poin-poin yang ada di sana itu merupakan poin-poin wajib yang harus disebutkan perusahaan jika ingin melaporkan kinerja keberlanjutan. Nah, lalu ada GRI 3 yang tentang panduan
perusahaan dalam menyusun topik material. Jadi hal-hal apa saja yang harus dilaporkan dalam laporan keberlanjutan, topik apa saja itu akan dibahas di GRI 3. Lalu juga ada sektor standar. Untuk sektor standar itu berisi topik material potensial untuk masing-masing sektor industri dan perlu Bapak Ibu ketahui dari standar yang sudah keluar sejauh ini biodiversitas itu masuk di sebagai topik material di semua sektor standar. Saat ini yang sudah keluar itu sudah ada 4 ya Mas Haris ya. Ada GRI 11 untuk oil dan gas sektor, lalu GRI 12 untuk coal sektor, GRI 13 untuk agriculture, aquaculture, dan lain-lain. Lalu untuk GRI 14 itu untuk sektor mining. Dan yang akan keluar selanjutnya itu sektor finansial serta apparel and tekstil ya selanjutnya. Nah, untuk topik standar itu berisi pengungkapan dari masing-masing topik. Jadi sistem penomorannya itu 200 set yang 200 itu untuk topik ekonomi, 300 untuk topik lingkungan dan 400 topik sosial. Nah, bisa Bapak Ibu cek yang di lingkari merah 304 itu sebelumnya adalah GRI terkait biodiversitas juga. Tapi sekarang sudah ada pembaruan, tuh diganti jadi GRI 101 Biodiversity. Jadi sekarang penomorannya tidak lagi berdasarkan 200, 300, dan 400, ada pergantian. Nah, sejak di sistemnya diganti, GRI 101 ini adalah standar pertama yang terbit. Jadi makanya diganti 101 karena dia adalah standar pertama yang terbit semenjak GRI mengganti sistem penomorannya. Dan informasi untuk Bapak Ibu semua yang ingin tahu lebih jauh terkait GRI standar dan bagaimana penggunaannya atau mungkin berencana untuk bekerja menggunakan GRI standar, itu Karisman menyediakan training juga ya Mas Haris ya? Iya, betul, Mbak. Jadi Kak Isam menyediakan training setiap bulannya. Kebetulan bulan ini Kak Isam akan mengadakan training GRI di hari Senin hingga Rabu, tanggal 26 sampai 28 Mei ini. Jadi, jika Bapak Ibu berminat, dapat mengunjungi website Karisman ya. Oke, baik. Promosi sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita sudah menjelaskan GRI standar itu apa, kita masuk lebih dalam ke GRI 101 Biodiversity-nya. Nah, untuk GRI 101 ini baru akan efektif mulai di 1 Januari 2026 Bapak Ibu. Nah, untuk standar ini bisa digunakan oleh organisasi manapun tanpa memandang ukuran, jenis, sektor organisasi, lokasi geografis, ataupun pengalaman pelaporan. Jadi, jika perusahaan Bapak Ibu sebelumnya belum pernah melaporkan biodiversitas dalam laporan keberlanjutannya juga bisa menggunakan. Dan ini berlaku sistem omission Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu perusahaannya belum bisa melaporkan aspek biodiversitas, padahal biodiversitas adalah topik material, boleh di omission atau tidak mencantumkan, tentu dengan alasan. Untuk alasannya sesuai dengan ketentuan GRI 1, misalnya karena ada larangan hukum atau kendala kerahasiaan atau informasinya tidak tersedia ataupun tidak lengkap. Begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di layar, ini adalah isi dari GRI 101 Biodiversity 2024. Nah, untuk yang kotak yang saya kuning, itu adalah main issue dalam standar ini. Jadi untuk GRI 101, main issue-nya itu ada dua. Ada topik manajemen disclosure yang terdiri dari disclosure 101 strip 1 sampai disclosure 101 strip 3. Dan bagian keduanya itu topik disclosure mulai dari strip 4 sampai strip 8. Nah, kalau kita lihat ini rinciannya untuk topik manajemen disclosure itu berisi 3 pengungkapan seperti yang kita lihat di slide sebelumnya. Untuk topik manajemen disclosure ini
sebenarnya memberikan informasi tentang cara bagaimana organisasi mengelola dampak terkait organisasi biodiversitas mereka. Dan untuk fokusnya adalah menjelaskan bagaimana isu itu dikelola oleh perusahaan. Lalu tujuannya untuk bagaimana organisasi mengatasi masalah di biodiversitas dan output yang diharapkan berupa menghasilkan kebijakan atau rencana aksi dan mekanisme manajemen. Sedangkan untuk topik disclosure-nya berisi 5 pengungkapan, itu intinya memberikan informasi tentang dampak organisasi terhadap biodiversitas. Jadi fokusnya adalah memberikan data dan hasil dan tujuannya untuk memastikan transparansi melalui hasil yang terukur karena yang diminta berupa data-data. Lalu outputnya itu tentu saja memberikan data konkret ya seperti lokasi spesifik atau penyebab hilangnya keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh operasional kita begitu. Oke, ah, Mbak, tadi kan Iya. Mbak sempat nyinggung ya kalau GRI 101 ini merupakan pengganti dari GRI 304 yang sebelum terbit di tahun 2016. Boleh di-spill nggak bedanya itu apa Mbak? Oh baik, tentu Mas Haris. Nah untuk GRI 101 ini kan adalah versi upgrade ya dari 304. Jadi tentu saja sudah banyak pembaharuan. Nah untuk GRI 304 itu kan terbit di 2016. Nah di tahun 2015 itu agenda pembangunan berkelanjutan PBB terbit ya di 2015 itu maka diwujudkan dalam GRI 304. Nah, di dalam agenda pembangunan berkelanjutan PBB itu biodiversitas masuk sebagai tema utama. Makanya GRI menerbitkan GRI 304 di tahun 2015. Dan saat ini itu kan banyak pihak yang makin sadar kalau biodiversitas itu juga mempengaruhi sekali terhadap kehidupan masyarakat lokal dan pembangunan berkelanjutan. Jadi banyak pihak yang meminta agar pelaporannya dibuat lebih terukur dan dikaitkan dengan aspek masyarakat begitu. Nah, jadi GRI menanggapi ini dengan upgrade. Disinilah GRI 101 diterbitkan, diperbarui lagi oleh pihak GRI untuk menjawab kebutuhan tersebut. Jadi secara garis besar perbedaan GRI kalau Bapak Ibu lihat di monitor itu yang pertama pada fokus impact-nya. GRI 101 itu fasilitasi pelaporan dampak di seluruh rantai pasok. Jadi tidak hanya fokus pada operasi organisasi Bapak Ibu sendiri, tapi juga di rantai pasoknya, rantai pasok tier 1 maupun tier 2 dan selanjutnya. Lalu kalau kita lihat dari aspek kaitannya dengan aspek masyarakat, tuh GRI 101 tidak hanya fokus pada pelaporan keberlanjutan di perusahaan saja, tapi juga menyorot strategi bagaimana perusahaan mengelola dampaknya ke masyarakat. Jadi memberikan jalur yang lebih jelas untuk menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Serta juga tentu mendukung masyarakat lokal ya. Sedangkan GRI 304 itu belum ada kaitannya dengan aspek masyarakat. Lalu kalau dari segi struktur, GRI 304 itu hanya fokus pada impact metriknya saja. Sedangkan GRI 101 itu memisahkan manajemen strategi serta impact metriknya. Lalu kalau untuk lainnya dengan standar global, GRI 304 itu masih terbatas alignmentnya dengan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Sedangkan GRI 101 itu sudah disesuaikan dengan standar dan goals global gitu, Mas. Oke, lalu Mbak, apakah GRI 101 ini juga berkaitan dengan standar GRI aspek lingkungan yang lain mungkin? Oh baik, tentu berkaitan Mas, karena bila organisasi kita menetapkan biodiversitas sebagai topik material, maka perusahaan juga wajib melaporkan GRI lain ya, karena sangat berkaitan. Nah, misalnya kalau topik material, biodiversitas merupakan topik material bagi perusahaan Bapak Ibu, maka perusahaan juga harus melaporkan sesuai dengan GRI 3, khususnya disclosure 3 strip 3 tentang pendekatan manajemen, lalu juga
terkait dengan topik-topik yang saya list di layar Bapak Ibu mungkin terlihat. GRI 303 ada water and effluent. Itu keterkaitannya karena pemanfaatan air itu mempengaruhi ekosistem akuatik. Lalu GRI 305 emisi, GRI 306 terkait limbah, lalu GRI 411 right of indigenous people, lalu ada GRI 413 terkait local communities. Oke, Eh, nah Mbak, kan udah dijelaskan ya kayak gitu. Kaitannya dengan disclosure dari topik standar GRI yang lain. Iya. Dan Mbak juga sempat nyinggung kalau GRI 101 ini udah Mm-mm. align juga dengan global goals yang lain. Tapi sekarang muncul pertanyaan nih Mbak, gimana kaitannya dengan TNFD? Apakah nggak saling tumpang tindih Mbak? Hmm, untuk itu sebenarnya mereka saling melengkapi, Mas Haris. Eh, Misalnya ada beberapa poin ya. TNFD itu mengadopsi cara GRI dalam menentukan topik material. Namun fokus mereka agak berbeda. TNFD fokusnya pada dampak lingkungan dan keuangan. Lalu GRI menggunakan toolsnya TNFD dalam perhitungan misalnya lokasi dan lain-lain. Jadi memang ada beberapa area yang berpotensi tumpang tindih. Nah, akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, ini untuk aspek yang saling melengkapi ya. Nah, untuk fokus GRI 101 ini kan sebetulnya adalah dampak material terhadap lingkungan dan masyarakat dan sesuai dengan pendekatan double materiality. Sedangkan TNFD itu berupa kerangka kerja berbasis risiko untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan mengungkapkan risiko terkait alam ya. Jadi pendekatannya lebih financial material, mirip dengan TCFD untuk iklim lah ya. Nah, untuk aspek yang saling melengkapi itu dari segi purpose-nya, GRI itu tujuannya untuk mengungkapkan dampak organisasi terhadap keanekaragaman hayati, sedangkan TNFD mengungkapkan risiko dan peluang terhadap nilai perusahaan. Jadi GER itu melihat dampak keluar atau outward, sedangkan TNFD melihat dampaknya ke dalam. Nah, jadi mereka bisa saling melengkapi double materiality begitulah ya. Lalu dari segi cakupan, untuk fokus GRI ada pada dampak aktual dan potensial, sedangkan TNFD fokusnya terhadap resiko dan peluang. Jadi bisa kita katakan GRI ini bisa jadi sumber data juga untuk TNFD. Lalu ada dari segi data disclosure. Nah, untuk GRI itu menyediakan indikator yang spesifik untuk misalnya lokasi, jenis spesies, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk TNFD, mereka butuh informasi itu malahan. Jadi GRI bisa menyediakan informasi dasar yang dibutuhkan dalam analisis TNFD. Nah, untuk dari struktur pelaporannya, kalau GRI seperti yang sudah dijelaskan tadi, strukturnya berbasis topik dan indikator, sedangkan untuk TNFD mereka menggunakan kerangka LEAP namanya ada locate, evaluate, assess, dan prepare. Jadi informasi dari GRI ini dapat digunakan dalam yang locate dan evaluate di TNFD. Nah, karena tadi saya sempat menyinggung ada area yang tumpang tindih, selanjutnya kita jelaskan area apa kira-kira yang berpotensi overlap. Untuk yang pertama itu ada area untuk informasi tentang lokasi operasional dan dampaknya. Nah, kedua kerangka ini, Gary dan TNFD ya, meminta informasi terkait lokasi-lokasi sensitif secara ekologis dan dampak aktivitas terhadap keanekaragaman hayati. Sama-sama meminta dua itu, ada potensi overlap di sana. Lalu untuk aspek kedua itu terkait pengungkapan tentang keterlibatan pemangku kepentingan lokal dan masyarakat adat. Kedua Kedua-duanya itu menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam manajemen dampak terkait alam. Lalu juga referensi pada kerangka data. Keduanya itu mendorong penggunaan data ilmiah, misalnya dari IUCN Red List, ada dari Key Biodiversity Area ataupun SBTN. Jadi
pada tiga area ini ada kemungkinan overlap atau tumpang tindih. Jadi perusahaan harus melakukan analisis sebaik mungkin di awal agar untuk meminimalisir overlap ini. Oke. Nah, jika Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak terkait NFD, Bapak Ibu bisa mengikuti seri free webinar kami selanjutnya. Stay tune ya Bapak Ibu. Baik, baik. Jadi Mas Haris, karena kita sudah terlalu panjang yang pengenalan di awal, mungkin langsung aja kita masuk ke rincian masing-masing disclosure dari GRI 101 ini. Baik, pertama kita membahas terkait manajemen approach disclosure dulu. Disclosure pertama 101. Ini terkait kebijakan untuk menghentikan dan mengembalikan hilangnya biodiversitas. Jadi sebenarnya tujuan dari disclosure 101 ini adalah menetapkan tiga area fokus utama ya dalam menjadi dasar dalam menetapkan sasaran dan target global. Itu yang pertama adalah mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, lalu yang kedua memenuhi kebutuhan manusia melalui penggunaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil, lalu yang ketiga untuk menyediakan alat dan solusi untuk implementasi kebijakan secara efektif dan adil. Jadi disclosure ini sebenarnya menyorot apakah organisasi Bapak Ibu punya kebijakan untuk menghentikan hilangnya biodiversitas. Kalau sudah ada, apakah kebijakannya selaras dengan target global 2030? Nah, kalau dari pengalaman kami bersama klien-klien, itu kebanyakan organisasi belum memasukkan biodiversitas dalam strategi keberlanjutan perusahaan, ataupun kalau sudah ada, kebijakannya belum sesuai dengan framework global. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi lebih lanjut terkait bagaimana mengintegrasikan biodiversitas dalam penyusunan strategi keberlanjutan perusahaan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di luar webinar ini ya. Kita lanjut ke disclosure 101-2 terkait manajemen dampak keanekaragaman hayati. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di layar untuk melengkapi disclosure 101-2 ada beberapa poin yang harus dilengkapi. Dan tujuan utamanya sebenarnya itu untuk mengetahui apakah perusahaan Bapak Ibu sudah menerapkan hierarki mitigasi atau belum, begitu ya. Nah, untuk hierarki mitigasi itu terdiri dari avoidance, minimization, rehabilitasi, dan offset. Nah, untuk avoidance dan minimization itu artinya organisasi harus lebih dulu berupaya untuk menghindari dampak negatif dan jika tidak bisa dihindari, maka tentu harus diminimalkan. Nah, selanjutnya jika dampaknya tidak bisa dihindari ataupun diminimalkan sepenuhnya, maka Bapak Ibu harus melakukan restorasi dan rehabilitasi. Nah, yang paling akhir offset itu dilakukan paling akhir hanya jika dampak negatifnya masih tersisa setelah semua langkah sebelumnya itu dijalankan. Nah, sebenarnya SBTN itu menambahkan satu hierarki lagi di bawah offset, itu berupa transformative action, berupa tindakan sistemik. Jika organisasi sudah melakukan offset, tentu harus dibarengi dengan transisi ke rantai pasok yang lebih ramah terhadap biodiversitas ya Bapak Ibu. Jadi SBTN menambahkan tahap paling akhir itu berupa transformative action. Nah, kebanyakan organisasi itu berhenti di tahap restorasi atau rehabilitation. Jadi banyak tidak melakukan identifikasi lagi setelah restorasi apakah masih ada dampak yang tersisa. Jadi tidak ada identifikasi lagi biasanya. Sehingga banyak yang tidak mencapai fase offset ini ya. Mungkin kalau di lapangan kita sadar ya upaya offset itu tentu butuh upaya lebih karena harus diverifikasi oleh badan verifikasi dan validasi, butuh biaya lebih dan butuh sumber daya manusia lebih juga jika ingin melakukan offset. Nah, jika Bapak Ibu butuh untuk melakukan offset dan belum bisa, kita bisa diskusi juga di luar webinar ini.
Nah, selanjutnya kita masuk ke disclosure 101 strip 3 terkait akses dan benefit sharing. Sebenarnya tujuan utama dari disclosure 101 strip 3 ini adalah untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah masyarakat ya. Nah, 101 strip 3 ini relevan jika perusahaan Bapak Ibu itu menggunakan sumber daya genetik untuk penelitian, pengembangan, baik dalam konteksnya biokimia atau bioteknologi. Dan kedua, relevan jika perusahaan menggunakan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, jika ini relevan dengan perusahaan Bapak Ibu, maka perusahaan Bapak Ibu harus melakukan transfer teknologi serta pengetahuan kepada masyarakat yang terdampak tadi. Contoh sektor yang paling relevan itu kosmetik, sektor farmasi, sektor pertanian, dan sektor-sektor lain lah ya yang menggunakan bahan biologis atau sumber daya genetik. Lalu selanjutnya kan sudah sampai di satu strip 3 kita sudah selesai yang membahas terkait manajemennya. Kita masuk mungkin ke topik disclosure. Pertama, nah Bapak Ibu, kalau bisa dilihat di layar, kita sudah bahas di awal juga kalau topik disclosure itu kan terdiri dari 5 pengungkapan. Nah, untuk 5 pengungkapan ini kita kelompokkan jadi 4 poin utama. Yang pertama itu disclosure 101 strip 4 itu terkait identifikasi dampak dari aktivitas organisasi. Lalu yang strip 5 itu membahas lokasi yang punya impact paling signifikan. Lalu untuk 101 strip 6 itu ingin tahu apa sih pemicu langsungnya. Sedangkan di 101 strip 7 dan strip 8 itu membahas terkait perubahan kondisi ekosistem karena aktivitas organisasi kita. Baik, langsung kita masuk membahas di 101 strip 4 terlebih dahulu terkait identifikasi dampak keanekaragaman hayati. Nah, untuk memenuhi standar dari disclosure ini, sebuah organisasi itu perlu menjelaskan bagaimana organisasi menentukan site ataupun produk jasa mana dalam rantai pasok yang memiliki dampak paling besar dan potensial gitu ya terhadap biodiversitas. Jadi sederhananya bisa Bapak Ibu lihat yang saya highlight kuning ini ya, how it was how it has determined. Nah, sebelum kita menentukan dampak yang paling signifikan, tentu organisasi kita harus lebih dulu mengidentifikasi apa saja dampak aktual maupun potensial terhadap biodiversitas. Karena jika kita belum tahu apa dampak aktual dan potensialnya, tentu bagaimana kita akan mengolah dampaknya ya. Dan untuk menentukan aktivitas, produk, dan jasa apa saja yang paling berdampak, Gary menyarankan untuk mengacu ke beberapa tools. Nah, contohnya Encore Tools, SBTN, SBTN Materiality, SBTN High Impact Commodity List, lalu IUCN Red List, dan lain-lain. Lalu untuk menentukan site mana yang paling memberikan dampak, GRI itu menyarankan untuk mengacu ke TNFD. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat, supply chain juga tidak boleh diabaikan ya. Jadi, eh, disclosure 101 strip 4 ini juga mencakup supplier, tapi tidak hanya supplier utama saja Bapak Ibu, juga tier 1, tier 2 dan selanjutnya. Nah, artinya dampak yang terjadi jauh dari operasi kita juga harus dicermati begitu ya. Karena bisa jadi operasi kita di daerah A itu dampaknya bisa eh, terjadi di daerah lain. Jadi harus mencakup pemasok utama dan pemasok tier 2 dan tier 3 juga bahkan kalau bisa. Kita masuk selanjutnya ke disclosure 101 strip 5 terkait lokasi yang memiliki dampak keanekaragaman hayati. Sebelumnya di 101 strip 4 kan kita sudah tahu ya site mana yang punya dampak lokasi paling signifikan. Nah, di disclosure 101 strip 5 ini dia minta dirincikan
dari lokasinya ya. Kita bisa lihat di poin A, tuh Gary meminta lokasi geografis dari site yang berdampak beserta luas areanya berapa. Nah, untuk sektor transportasi dan perikanan mungkin agak susah ya untuk menentukan luas daerah luas daerahnya. Maka Gary menyarankan untuk sektor transportasi itu cukup menentukan titik keberangkatan serta titik kedatangannya saja. Lalu kalau untuk yang sektor perikanan, Gary menyarankan menggunakan acuan ke FAO. Di FAO itu ada panduan terkait wilayah perikanan utama kalau tidak salah. Nah, untuk poin B, eh, Gary meminta menyebutkan kedekatan dengan area sensitif ekologi. Nah, apakah lokasi tersebut eh, dia juga minta menyebutkan apakah lokasi operasional kita itu berdekatan dengan area sensitif ekologi dan berapa jaraknya dari lokasi tersebut. Untuk area sensitif, Gary juga minta diklasifikasikan menjadi area dengan keanekaragaman hayati penting, misalnya itu taman nasional, hutan adat, lalu area yang mengalami penurunan integritas ekosistem, lalu juga minta disebutkan area dengan tekanan risiko tinggi, lalu Gary juga meminta menyebutkan area yang memberikan jasa ekosistem paling penting, misalnya menyediakan air, area penyerbukan, area ketahanan pangan, dan lain-lain. Lalu untuk poin C, itu Gary ingin tahu aktivitas yang dilakukan. Organisasi kan eh, jadi organisasi itu wajib juga menyebutkan jenis aktivitas yang dilakukan tiap lokasi. Misalnya lokasi A itu penambangan, lokasi B penerbangan dan lain-lain. Udah, dan jangan lupa ini juga berlaku untuk supply chain. Jadi tidak hanya di organisasi di perusahaan inti saja. Lalu kalau kita lihat poin D, itu terkait produk dan layanan pemasok yang punya impact paling signifikan. Nah, untuk poin D ini, Bapak Ibu bisa mengacu ke SBTN High Impact Commodity List. Dalam list ini juga mereka juga menentukan, memuat ketentuan untuk menghitung proporsi impact dari masing-masing komoditi. Lalu selanjutnya kita masuk ke disclosure 101/6 yang membahas pemicu langsung hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, untuk pemicu langsung hilangnya keanekaragaman hayati bisa Bapak Ibu cek di gambar, di monitor maksudnya. Ada 5, itu ada berupa perubahan iklim, ada perubahan penggunaan lahan dan laut, eksploitasi sumber daya alam, polusi, lalu juga akibat masuknya spesies invasif. Jadi Gary sudah mengelompokkan ke dalam 5 penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, poin penting dari disclosure ini adalah jika Bapak Ibu cek yang sudah saya kasih panah dan kotak kuning, climate change itu tentu yang dibahas di situ emisi GHG. Nah, karena emisi GHG sudah dilaporkan pada GRI 305, jadi perubahan iklim tidak wajib dilaporkan di GRI 101 karena sudah ada GRI 305. Dan Bapak Ibu cek juga di poin B itu ada water withdrawal dan water consumption in megaliters. Sebelumnya kan kita juga sudah punya GRI yang membahas terkait air, jadi bisa mengacu ke sana juga. Baik, kita langsung masuk ke GRI yang disclosure 101/7 terkait perubahan kondisi keanekaragaman hayati. Sebenarnya disclosure ini itu mengharuskan organisasi melaporkan perubahan kondisi keanekaragaman hayati mereka dari tahun dasar ke periode pelaporan saat ini. Nah, kenapa mereka meminta diungkapkan dari tahun dasar ke periode pelaporan saat ini? Tujuannya tentu saja untuk memahami apakah ekosistemnya semakin sehat atau semakin rusak atau stabil gitu. Jadi bisa terlihat bagaimana perkembangannya begitu ya. Jadi untuk melihat perkembangan ekosistemnya, Gary mewajibkan organisasi itu harus melaporkan tipe, ukuran, dan kondisi ekosistem pada tahun dasar.
Lalu Gary juga minta disebutkan bagaimana data tersebut diperoleh. Itu berupa metodologi, standar, atau asumsi yang digunakan untuk memperoleh data kondisi perkembangan keanekaragaman hayati ini. Lalu mengapa sih disclosure 101/7 ini penting? Tentu saja penting ya, karena ini bisa membantu organisasi kita untuk memantau dampak lingkungan secara lebih transparan, karena terlihat data perkembangannya tiap tahun, jadi lebih transparan. Lalu juga untuk memastikan upaya restorasi ekosistem agar tidak ditutupi, jadi terlihat rusak atau tidaknya. Lalu juga untuk memenuhi standar global kayak seperti PNFD dan IUCN. Nah, mereka kan minta dilaporkan juga tuh perkembangan dari ekosistem yang sudah direstorasi. Nah, organisasi sebenarnya tidak di 101/7 ini tidak hanya melaporkan kerusakan, tapi juga bertanggung jawab untuk memulihkan dan menjaga keanekaragaman hayati. Jadi tidak hanya melaporkan oh kerusakannya di sini, tapi harus dibarengi juga dengan upaya untuk memulihkan dan menjaganya bagaimana. Selanjutnya kita masuk ke disclosure terakhir 101/8 terkait ekosistem services atau layanan ekosistem. Poin utama dari disclosure ini adalah dia mengharuskan organisasi untuk menjelaskan apa sih dampak aktivitas organisasi terhadap layanan ekosistem dan siapa saja sih yang terdampak. Nah, layanan ekosistem itu eh, apa ya sebenarnya? Ada manfaat yang diberikan alam kepada manusia serta makhluk hidup lainnya. Kalau Bapak Ibu cek di layar itu dikelompokkan menjadi 4. Nah, pertama ekosistem itu mendukung penyediaan, misalnya lingkung menyediakan air bersih, makanan, minyak bumi, BBM dan lain-lain ya. Lalu ekosistem juga berfungsi sebagai regulation atau pengaturan. Seperti ekosistem itu menyerap karbon, pencegah banjir, lalu juga menyerbuki tanaman. Lalu juga fungsi ekosistem sebagai penopang budaya, misalnya untuk tempat wisata alam, lalu memberikan nilai spiritual hutan untuk masyarakat. Lalu terakhir juga ekosistem sebagai pendukung, bisa untuk pembentukan tanah, siklus nutrisi, dan lain-lainnya. Nah, GRI mewajibkan perusahaan untuk menyebutkan operasional kita itu berpengaruh ke layanan ekosistem yang mana sih gitu. Apakah berpengaruh terhadap fungsi penyediaan atau berpengaruh ke fungsi budaya dan lain-lain ya. Lalu GRI juga minta disebutkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan komunitas lokal itu apa sih? Nah, GRI di poin B juga minta dijelaskan strategi pelestarian apa yang dimiliki perusahaan untuk memulihkan layanan ekosistem. Lalu, bagaimana sih cara mengidentifikasi layanan ekosistem ini selain pengelompokan yang dilihat di layar? Nah, GRI juga memberikan panduan dengan menggunakan tools seperti Encore Tools. Nah, Encore Tools ini biasanya digunakan oleh lembaga keuangan untuk memetakan dampak material dan ketergantungan bisnis terhadap alam. Lalu juga bisa diidentifikasi menggunakan Natural Capital Protocol. Eh, Tools ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai ekonomi dari layanan alam. Lalu ada TNFD Leap. Untuk TNFD itu berisi panduan untuk menilai resiko dan peluang terkait alam. Nah, selanjutnya ini metode untuk mengukur atau memperkirakan kondisi ekosistem saat ini. Bapak Ibu, sebenarnya GRI itu tidak menetapkan metode yang wajib, yang mana ya. Eh, jadi organisasi bisa memilih metode sesuai kapasitas dan konteks masing-masing. Namun itu selama yang dilaporkan transparan dan tentu saja dapat ditinjau. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di monitor itu contoh pengukuran kondisi ekosistem ini yang dicontohkan GRI ya Bapak Ibu. Nah, misalnya metodenya berupa pengukuran langsung ataupun berupa estimasi. Dan metodenya bisa berupa keberagaman spesies dan lain-lain. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di layar.
Nah, itu terserah perusahaan ingin menggunakan metode yang mana selama yang dilaporkan transparan dan dapat ditinjau. Baik, next. Selanjutnya kita lihat template pelaporannya. Ini pertama untuk organisasi dulu ya, untuk sites-nya. Bisa Bapak Ibu cek, itu ada site satu dan sites N. Jadi jika perusahaan Bapak Ibu punya lebih dari satu site, maka setiap site itu harus diidentifikasi dampaknya. Jadi dari site satu itu lokasinya di mana, ukuran site-nya berapa, aktivitas di sites-nya apa saja, dan dampak-dampak dan lain-lain sesuai yang disebutkan Gary tadi ya, dari satu strip satu sampai satu strip 8 harus diuraikan per sites. Nah, jadi untuk organisasi langsung itu wajib menjelaskan layanan ekosistem yang dipengaruhi oleh setiap site, dampaknya terhadap masyarakat apa, lalu strategi pelestarian dan pemulihannya apa. Selanjutnya kita cek template untuk supply chain. Untuk supply chain itu terlihat ada kolom product one, ada service one. Nah, jadi harus dirincikan untuk setiap rantai pasok yang dimiliki oleh perusahaan kita. Jadi wajib menjelaskan layanan ekosistem yang dipengaruhi oleh supply chain kita ini apa saja. Layanan ekosistem seperti yang kita bahas di awal tadi ya di G101 strip 8 layanan ekosistemnya yang terpengaruhi oleh supply chain kita apa saja, lalu dampak dari supply chain kita apa saja terhadap masyarakat dan komunitas, lalu jika sudah terdeteksi dampaknya, strategi pelestarian dan pemulihannya apa saja harus dijelaskan. Nah, kita sudah menjelaskan ya. Nah, kurang lebih itulah pembahasan rinci untuk setiap disclosure GRI 101. Cukup panjang ya, semoga Bapak Ibu belum bosan. Oke. Gimana Bapak Ibu masih semangat dong ya seharusnya. Selanjutnya pasti Bapak Ibu semua ingin mengetahui ya tantangan dalam penerapan GRI 101 ini. Boleh di-share Mbak Sari silakan. Ya, baik. Baik, mari kita bahas tantangan dalam penerapan GRI 101 ini satu persatu. Ini ada beberapa tantangan utama. Saya mengelompokkan di lima. Lima tantangan utama. Yang pertama itu dari segi ketersediaan dan kualitas data mungkin ya. Kita semua tahu data keanekaragaman hayati itu pasti melibatkan indikator, sangat banyak indikator lah ya, seperti keberagaman spesies, kesehatan ekosistem, integritas genetis, atau lain-lain lah ya. Dan ini untuk data-datanya itu eh, kompleks dan sulit diukur secara kuantitatif. Lalu mungkin ada juga kualitas datanya itu karena keterbatasan teknologi. Misalnya karena penggunaan alat canggih seperti pemantauan satelit, sementara di site lain masih menggunakan manual. Jadi agak jomplang. Jadi kualitas datanya berbeda. Lalu juga bisa kualitas data itu karena fragmentasi data. Data-data lingkungan ini kan seringnya tersebar di berbagai pemangku kepentingan lah ya, Mas Haris. Ada yang diambil dari pemerintah, ada data dari LSM, atau bahkan dari komunitas lokal. Jadi untuk mengintegrasikan data lingkungannya itu agak susah. Lalu challenge yang kedua itu dari penentuan batas dan tanggung jawab. Nah, untuk penentuan batas dan tanggung jawabnya itu bisa jadi karena perusahaan sulit melacak dampak tidak langsung dari rantai pasok global. Misalnya ini perusahaannya perusahaan global di sektor pertambangan. Nah, di mereka punya site di negara A dan B. Tentu saja untuk batasan dan tanggung jawabnya agak sulit karena sudah berbeda aturan dan lain-lain. Jadi ini terkait dengan batasan geografis juga. Lalu challenge yang ketiga yaitu integrasi dengan standar lain. Nah, karena saya tadi sudah menjelaskan ada beberapa area yang kemungkinan overlap.
Ini juga bisa jadi challenge ya Le, untuk menerapkan GRI 101 penyelarasannya dengan standar lain. Jadi harus butuh indikator dan duplikasi di awalnya itu harus jelas begitu agar tidak overlapping. Lalu di challenge yang keempat terkait kepatuhan regulasi dan kerangka global. Ini terjadi tuh karena fragmentasi kebijakan ya. Eh, Regulasi di negara A bisa jadi berbeda dengan negara B. Jadi untuk perusahaan multinasional pasti agak kesulitan untuk menerapkan di semua site mereka maupun supply chain. Lalu yang keempat, evaluasi dampaknya itu jangka panjang. Kita tahu lah ya, efek restorasi itu tidak mungkin terlihat saat itu juga. Jadi butuh waktu yang panjang sehingga pelaporannya itu agak menyulitkan. Dan misalnya sudah dilakukan restorasi, namun tiba-tiba akibat perubahan iklim dan lain-lain, hasil konservasi kita jadi agak kacau. Jadi padahal Gary menyebutkan harus dicantumkan perubahannya tahun ke tahun. Perusahaan sudah menerapkan konservasi, tapi karena perubahan iklim atau tiba-tiba ada invasi spesies asing ke daerah konservasi kita, jadi agak hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Lalu juga mungkin challenge-challenge lain eh, bisa jadi seperti keterlibatan pemangku kepentingan, lalu sumber daya manusia dan kapasitas organisasi kita juga belum mendukung dan lain-lain lah. Nah, Bapak Ibu kita semua tahu untuk GRI 101 ini mungkin bukan hal yang mudah. Karena perusahaan belum tahu dampak rantai pasoknya di tier 2 ke atas. Kalau untuk rantai pasok di tier 1 saja sudah sulit, apalagi untuk tier 2 ke atas ya Mas Haris ya. Dan tentu saja sebelumnya yang saya sebutkan banyak juga yang belum punya kapasitas SDM untuk identifikasi lokasi yang spesifik itu masih agak sulit. Lalu belum lagi terkait integrasi data spasial, mode penilaian hingga koordinasi antar tim itu juga menjadi tantangan. Nah, karena itu di slide selanjutnya saya menuliskan start small. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dulu dari hal-hal yang kecil, fokus pada topik yang berprioritas tinggi dan lakukan review setiap tahun. Nah, mungkin di tahun pertama akan ada challenge-challenge dan jika direview setiap saat dan fokus pada topik yang berprioritas tinggi terlebih dahulu, semoga di tahun-tahun berikutnya itu pasti ada peningkatan gitu. Selanjutnya mungkin kita masuk ke studi kasusnya ya Mas Haris ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah advance lah ya dalam menerapkan biodiversitas. Yang pertama itu saya mengambil CDL dari Singapura. Itu mereka sudah mulai dari pemetaan lokasi proyek real estate mereka. Jadi mereka memetakan lokasi proyek real estate, mereka mengidentifikasi dampak di masing-masing lokasi proyek. Lalu kedua ada dari Coca-Cola. Coca-Cola ini sudah mengintegrasikan SBTN ke dalam GRI reporting mereka. Jadi sudah lumayan advance. Kalau dulu, padahal saat 304 diterapkan itu belum align dengan standar-standar lain. Tapi mereka sudah mengalainkan GRI 304-nya dengan SBTN. Padahal itu baru sesuai dengan GRI 101. Tapi mereka sudah menerapkan duluan gitu ya. Lalu juga ada dari Ecopetrol. Untuk Ekopetrol itu mereka sudah menyiapkan kerangka kerja keanekaragaman hayati, eh, sudah karena kerangka kerjanya itu mereka mengacu ke 304, tapi mereka sudah menyiapkan frameworknya. Padahal kita tahu penyusunan Biodiversity Framework itu baru masuk ke GRI 101. Lalu untuk studi kasus yang keempat ada contohnya Enel. Mereka itu yang menggunakan pendekatan integratif dalam pelaporan dampak keanekaragaman hayati. Jadi mereka menggabungkan GRI, SBTN, dan TNFD sekaligus.
Lalu juga ada JSW Steel dari India. Mereka tuh dalam tujuh sustainability strategi mereka punya target no net loss dalam restorasi biodiversitas mereka ya. Lalu mungkin untuk itu karena semuanya internasional, saya ambil satu dari Indonesia yang sudah lumayan advance terkait penerapan biodiversitas itu ada PTBA. Untuk PTBA ini sebenarnya mereka mengacu ke Sustainability Pathway Holding mereka yaitu Mind ID. Untuk Mind ID itu mereka memasukkan biodiversitas sebagai salah satu indikator dan kalau Bapak Ibu cek di dalam laporan keberlanjutan mereka itu sudah sesuai dengan urutan yang ditentukan GRI 101 itu mulai dari mengidentifikasi impact lalu wilayah yang memberikan dampak itu apa saja lalu direct driversnya apa saja itu sudah diidentifikasi oleh mereka jadi sudah lumayan sangat advance lah ya untuk pengelolaan biodiversitas dari PTBA. Selain daerah restorasi wajib itu mereka juga merestorasi perlindungan konservasi di luar daerah restorasi wajib mereka. Nah, mereka juga menerima Global ESG Award 2024 untuk kategori Terrestrial Biodiversity Conservation. Jadi untuk di Indonesia, Bapak Ibu bisa mengacu ke PTBA dalam penerapan aspek biodiversitas. Mungkin sekian, Mas Haris. Oke, baik. Eh, Sebelum kita buka diskusi, saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu semua terkait tantangan terbesar perusahaan atau organisasi yang Bapak Ibu miliki. Mungkin boleh di-share untuk pollingnya. Iya, di depan layar Bapak Ibu semua sudah terdapat polling untuk bagaimana tantangannya dalam melaporkan aspek biodiversity ini. Entah apa itu eh, datanya yang udah ada atau belum, atau kapasitas internalnya, atau mendefinisikan eh, batasan dari organisasi dan sebagainya. Eh, Sudah terdapat 34%, mungkin boleh lebih ramai lagi. Kita akan tunggu beberapa saat hingga lebih dari 60 boleh kali ya. Nah, sekarang mencapai 40%. Silakan, mungkin boleh dipilih-pilih sesuai dengan challenge masing-masing perusahaan. Oke, oke. Boleh di close wrap up pollingnya, di end poll, dan boleh di-share. Iya, seperti ini Mbak hasilnya. Baik, kalau Kak saya cek itu paling tertinggi dari data availability dan quality. Nah, tadi sudah kita bahas untuk ketersediaan data ya. Mungkin memang kalau untuk pertama kali menerapkan itu metriknya sangat kompleks, jadi sangat datanya itu agak susah begitu ya. Sesuai yang kita bahas tadi, kalau terkait data mungkin memang bagaimana ya? Mulai dari hal kecil dulu ya begitu Mas ya. Dan fokus Iya. pada topik yang berprioritas tinggi seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau share penerapan biodiversitas di perusahaannya masing-masing itu tantangannya bagaimana dalam terkait quality datanya. Ada yang ingin share terlebih dahulu atau bagaimana?
Oke, baik. Kayaknya sepertinya Baik. belum Belum ada ya Mas ada ya. Mbak Sari. Oke. Ha, iya. Baik. Baik, pollingnya ini tadi saya ingin dapat gambaran lebih apakah tantangan implementasinya itu Mm-mm. benar seperti yang kita jelaskan. Mungkin bisa lanjut ke Q&A Mas Haris. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sari atas pemaparannya. Dan tentu saja selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau bisa drop pertanyaan dalam kolom Q&A.